this YouTube channel. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sebagai pemateri pertama dengan pembahasannya adalah mengenai mengalokasikan pendapatan. Dan webinar ini saya dengan Pak Yosua memberikan judul Plan Your Money for a Better Future. Jadi bagian saya adalah pembahasan mengenai bagaimana sih ya mengalokasikan pendapatan gitu ya supaya kita bisa menuju nih kepada financial freedom. Nanti di bagian kedua Pak Yosua yang akan menjelaskan mengenai berbagai hal tentang investasi ya, tips investasi dan instrumen-instrumen investasi yang bisa Bapak Ibu pilih. Oke, Bapak Ibu sekalian, mengenai financial freedom ya. Apa sih ya financial freedom? Nah, pasti Bapak Ibu juga udah tahu ya. Jadi financial freedom atau kebebasan finansial adalah kondisi di mana kita nih ya sebagai manusia berkecukupan gitu ya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan juga kita ini mempunyai bekal cukup gitu untuk membeli berbagai keinginan kita ya. Nah, ini financial freedom dan kita harus berada pada di sini nih Bapak Ibu. Jadi ketika 10 tahun mendatang kita berharap ya, semua bisa berharap kita tuh berada dalam kondisi financial freedom ya, pendapatan pasif seseorang dari investasi ya melebihi biaya hidup sehari-hari gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan sebagai financial freedom. Jadi di sini ada keterangan pendapatan pasif ya. Dan juga investasi. Nah, apa sih pendapatan pasif? Gitu. Pendapatan pasif itu maksudnya Bapak Ibu pendapatan yang bisa menghasilkan uang untuk kita. Jadi secara sederhana kita bisa katakan uang bekerja untuk kita, gitu ya. Seperti kita investasi dalam saham, kita investasi dalam logam mulia, kita mungkin investasi di dalam properti. Nah, mereka itu yang menghasilkan uang untuk kita. Jadi bukan kita yang bekerja untuk menghasilkan uang, tapi uang yang akan bekerja untuk kita. Jadi walaupun kita mungkin diam-diam aja gitu ya, tidak melakukan aktivitas pekerjaan, tiap bulan kita dapat penghasilan. Gitu ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara imbal hasil dari investasi yang kita lakukan. Nah, bicara lebih lanjut Bapak Ibu mengenai financial freedom ya. Nah, sekarang apa sih ya tandanya gitu ya? Kalau kita nih sudah berada dalam financial freedom. Nah, yuk coba kita cek Bapak Ibu ya. Punya rencana keuangan. Gimana nih Bapak Ibu udah punya belum rencana keuangan? Kira-kira 3 atau 5 tahun mendatang sampai 10 tahun mendatang ingin memiliki apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menunaikan ibadah gitu ya ke tanah suci. Atau ada yang punya rencananya, saya mau nih supaya anak-anak saya bisa berkuliah kalau perlu sampai ke jenjang S2 begitu. Nah, kemudian bebas dari hutang. Ya, mungkin semua cicilan rumah, cicilan kendaraan bermotor gitu sudah dilunasi, sudah hapus hutang. Tapi jangan kalau udah hapus hutang jangan dibuat lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan nanti hutangnya gantian nih kartu kredit yang diutang atau yang lainnya gitu ya. Siapkan dana darurat. Nah, ini penting juga nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menuju ke financial freedom, kita harus sisihkan pendapatan kita itu untuk dana darurat. Gunanya untuk apa? Ya kita namanya juga hidup ya, pasti ada segala sesuatu gitu ya yang di sekeliling kita yang bisa jadi usang. Apakah itu rumah? Nah, seperti sekarang nih Bapak Ibu, udah musim hujan. Nah, siapa nih yang rumahnya udah kelihatan, wah ada bocor gitu ya, mesti diperbaiki, mesti direnovasi ya. Nah, pakailah dana darurat ya. Atau mungkin kendaraan bermotornya menghadapi masalah, jadi harus ke bengkel gitu. Nah, ini kita pakai dana darurat. Nah, kemudian untuk berada dalam financial freedom, kita punya investasi, Bapak Ibu ya. Investasi bisa dalam berbagai hal, ya nanti ini akan dibahas oleh Pak Yosua. Kemudian kita membangun aset ya, membangun aset yang aktif ya, seperti properti, di mana nanti properti ini kita bisa gunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi kita ya. Mungkin properti rumah
Kita bisa gunakan untuk tempat kos ya, kemudian atau disewakan begitu. Dan dari membangun aset aktif ini, dari kita investasi, kita akan menerima penghasilan pasif. Yang saya katakan penghasilan pasif ya Bapak Ibu. Jadi uang yang bekerja untuk kita, kitanya diam aja ya. Nah, nanti uang yang akan bekerja untuk memberikan pendapatan kepada kita. Nah, ini nih Bapak Ibu yang dikatakan financial freedom. Wah, kayaknya udah enak deh ya. Tadi Bapak Ibu mengatakan kalau berangkat kerja, pulang kerja harus berjuang menghadapi macet-macet ya. Padahal di kantor sudah lelah menghadapi berbagai persoalan, pulang harus berjuang lagi, harus bertempur lagi nih dengan macet-macetnya. Nah, kayaknya kalau udah financial freedom, kita udah bisa lebih bebas ya. Kita mau berhenti bekerja gitu ya, terus kita mau buka usaha kecil-kecilan di rumah, ya silakan gitu. Jadi bisa lebih fleksibel Bapak Ibu, karena kan ada penghasilan pasif gitu ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari rasanya udah nggak mengkhawatirkan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada nih yang berada di dalam financial freedom, pasti sudah ada nih ya. Oke, bersyukur ya kita kalau sudah berada dalam financial freedom. Kalau saya masih menuju Bapak Ibu, walaupun usia saya sudah kepala 5 ya, tapi untuk ke financial freedom masih belum, masih terus belajar, masih terus berusaha. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk bisa menuju kepada financial freedom, nah kita harus ada usahanya ya. Apa nih yang harus kita lakukan? Nah, ini yang paling utama nih Bapak. Bapak Ibu sekalian harus mengalokasikan pendapatan. Jadi, ketika Bapak Ibu memperoleh gaji, nah, ini saya mendapatkan rumusan 50 30 20. Ini umum nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa browsing di internet, mereka akan keluarkan rumusannya seperti ini ya. Ini yang umum. Saya pun sedang menjalankan seperti ini, dari dulu menjalankan seperti ini, cuma ya kadang-kadang nggak disiplin gitu ya. Jadi udah usia kepala 5 masih aja belum masuk ke financial freedom gitu. Rumusannya 50 30 20. Nah, 50 ini 50% katanya nih diusahakan untuk kebutuhan primer. Yang 30% untuk kebutuhan sekunder, dan yang 20%, nah ini harus nih Bapak Ibu ya, untuk tabungan dan investasi gitu ya. Yuk selanjutnya, sekarang kita bahas apa sih kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer, kebutuhan dasar ya Bapak Ibu yang harus ada gitu ya. Kebutuhan primer sewaktu saya kecil ya, sewaktu saya masih sekolah di SD, dikatakan kebutuhan primer ini adalah sandang gitu ya, pangan, papan gitu ya. Cuma dengan semakin berkembangnya perekonomian, semakin berkembangnya zaman, kayaknya udah bukan sandang, pangan, papan lagi ya Bapak Ibu, sudah ada tambahannya lagi. Nah, sekarang ini seperti ini nih katanya kebutuhan dasarnya nih. Bapak Ibu setuju nggak nih? Tempat tinggal, ya, makanan dan minuman, kemudian pakaian tentunya, transportasi, utilitas, karena kayaknya rumah kalau nggak ada listrik, nggak ada air juga nggak bisa hidup kita ya Bapak Ibu ya, maksudnya tidak bisa hidup dengan nyaman gitu. Nah ini nih Bapak Ibu, sekarang ini ya kita pembayaran utang dan pendidikan. Nah pembayaran utang nih sepertinya dekat dengan kita, karena kalau kita belanja gitu ya, selalu ditawarin menggunakan kartu kredit. Ya, betul ya Bapak Ibu ya, bisa cicil 3 bulan tanpa bunga. Loh, siapa yang nggak mau gitu ya. Saya pun kalau belanja pasti menggunakan kartu kredit dengan cara seperti ini ya. Karena kan uang kita selama 3 bulan di bank gitu ya, atau kita investasikan ada bunganya ya. Sedangkan ini pembayaran cicilannya tanpa bunga gitu. Jadi siapa yang nggak mau gitu ya. Jadi ini selalu dekat dengan kita nih pembayaran utang ya. Belum lagi kalau kita ada cicilan rumah dan juga ada cicilan kendaraan bermotor. Nah, jadi ini 50% ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang sudah lebih dari 50%, nah Bapak Ibu harus warning. Ini apa ya yang bisa dikurangi gitu ya. Mungkin di sini pembayaran utangnya nih. Jadi artinya diperkecil dulu ya, penggunaan kartu kreditnya diperkecil dulu ya. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak jangan dibelanjain dulu Bapak Ibu ya, jangan dibeli dulu gitu ya, dipikirkan dulu deh ya, kira-kira nih pantas nggak untuk dibeli atau bisa ditunda gitu ya, sampai kebutuhan dasar ini tercukupi
ya dengan disiplin kita 50%. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk kebutuhan sekunder. Nah, ini kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder kita bisa gunakan untuk bersenang-senang nih Bapak Ibu, karena kan sudah 5 hari kerja ya, sudah lelah, otak kita sudah harus di-charge gitu ya. Bolehlah ya kita makan-makan gitu ya, kumpul-kumpul dengan teman di kafe sambil mendengarkan musik begitu. Terus juga jangan lupa Bapak Ibu, kebutuhan sekunder kita harus perhatikan kesehatan ya. Mungkin Bapak Ibu yang senang olahraga, yuk kita tiap minggu kita lari gitu ya, atau nge-gym kali ya, dan juga asuransi. Nah, ini juga penting nih Bapak Ibu ya, mulai sekarang coba dipikirkan untuk ada asuransi. Karena kalau usianya seperti saya yang sudah kepala 5, nah ini preminya besar. Nah, kalau Bapak Ibu yang masih usianya kepala 2, kepala 3, saya rasa preminya itu masih lebih kecil ya dibandingkan kalau Bapak Ibu apply di usia seperti saya ya. Jadi yuk pikirkan deh ya gimana nih untuk menyisihkan kebutuhan sekunder, salah satunya adalah untuk asuransi ya, selain untuk keinginan kita ya untuk leisure ya, untuk kita happy-happy, untuk kita senang-senang, ini juga penting loh Bapak Ibu ya. Karena kan ada nih nasihat yang mengatakan banyak kerja tapi juga harus banyak happy-nya gitu ya, banyak kita senang-senangnya. Nah, itu benar. Jadi kerja keras tapi happy-happy pun jangan ditinggalkan. Nah, kemudian yang berikutnya yang 20% lagi ini untuk tabungan dan investasi, Bapak Ibu ya. Nah, ini jangan lupa nih dalam hal memilih tabungan kita juga harus cermat ya, yang mana sih bank yang memberikan biaya yang paling murah. Karena kan semuanya pasti banyak promo. Apalagi sekarang ini bank itu sudah bergeser ke digital bank. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur sendiri. Ya, kalau tabungan saya, wah ini sudah 5 juta. Kalau begitu supaya saya bisa disiplin dalam pengeluaran, bagaimana kalau yang 3 jutanya ini dipindahkan ke deposito. Ya, deposito itu bunganya lebih besar dibandingkan tabungan, dan juga ya deposito itu kita dapat bunga. Ya, bunganya tiap bulan. Bunganya bisa dimasukkan ke tabungan lagi atau dimasukkan kembali ke depositonya. Jadi deposito itu bertambah banyak. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini supaya kita lebih hemat. Kalau rasanya ya Bapak Ibu ya, kalau uang itu ada di tabungan, di tangan kita ada kartu ATM gitu. Kalau lagi jalan-jalan nih ya, wah di sana sini semuanya sale, semuanya sale semua ya, semuanya sale semua. Mau nggak mau mata kita tertarik ya. Kalau udah tertarik, kita akan lihat-lihat, tanya-tanya. Yang sebenarnya nggak perlu kita beli gitu ya. Tapi kalau tabungan kita sepertinya disisihkan ke deposito, dan yang ada di tabungan itu kan jadi terbatas nih untuk diambil dengan ATM begitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa lebih mendisiplinkan kita dalam hal mengelola pengeluaran ya. Dan lagi kita punya kendali nih. Jadi kalau kita merasa wah kayaknya nih deposito saya mesti dicairin, langsung bisa Bapak Ibu dengan bantuan handphone ya, dengan aplikasi bank digital itu bisa diubah lagi. Oke, berarti depositonya saya mau ubah ya, dipindahkan dulu semuanya ke tabungan, kemudian Bapak Ibu bisa lakukan deposito lagi, mungkin minggu depan atau 1 hari kemudian atau berapa hari kemudian gitu, dengan besarnya saya maunya lebih kecil lagi deh, nah, itu pun bisa ya. Jadi zaman sekarang ini tabungan itu fleksibel. Memang tabungan itu bunganya kecil ya Bapak Ibu ya, kecil, tapi dengan adanya fleksibilitas seperti itu menguntungkan juga. Jadi kalau tips saya untuk tabungan, Bapak dan Ibu sekalian pilih mana yang biayanya itu paling ringan ya, di mana ada kan bank yang menawarkan bebas biaya administrasi, bebas biaya transfer. Nah, yang kayak begitu tuh Bapak Ibu mesti cermati ya, supaya biaya kita dalam hal menabung juga jadi lebih ringan gitu. Jadi jangan sampai tabungan kita justru berkurang gara-gara adanya biaya tabungan yang besar ya. Sedangkan bunga tabungan tuh kecil gitu. Dan dari 20% tersebut juga ada bagian investasinya. Nah, kalau investasi tergantung nih ya, nanti Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nih punya
pribadi yang seperti apa ya. Kalau Bapak Ibu punya pribadi yang wah saya sukanya tantangan, boleh deh Bapak Ibu ambil investasinya yang agak bikin jantung deg-degan gitu ya, kayak saham gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu yang punya pribadinya saya mah nggak berani deh uh, ambil resiko-resiko yang besar. Nah cari yang aman ya, seperti logam mulia, kemudian bisa ke obligasi. Nah, sekarang ini obligasi negara ASBN ya, surat berharga negara itu pun banyak ditawarkan dan Bapak Ibu bisa memperolehnya dengan cara yang mudah melalui perbankan. Bunganya pun besar ya, lebih besar dari deposito. Tapi memang jangka waktunya agak lama Bapak Ibu ya kalau SBN itu. Jadi ada yang 3 tahun itu nggak bisa diambil Bapak Ibu ya, kalau diambil tuh penaltinya agak besar. Tapi ada surat berharga negara itu yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, jadi kalau saya biasanya pegangnya yang kayak gini, yang aman, gitu ya. Oh, ini tips berinvestasi. Nah, ini nanti bagiannya Pak Yosua. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri mengenai bagian saya untuk mengalokasikan pendapatan, saya ada mau sharing sedikit mengenai pengalaman saya. Ya, pengalaman saya pada saat saya ditawarkan untuk um, mengambil pinjaman ya tanpa agunan, KTA ya singkatannya ya, pinjaman tanpa anggunan gitu. Nah di situ ditawarkan akan menerima cashback sebanyak 500.000, tapi saya harus minjem minimal 25 juta gitu. Ini hampir setiap hari, 2 hari sekali, ini telesalesnya telepon ke saya. Ayo Bu Merna, kenapa nggak digunakan nih fasilitasnya gitu. Sebenarnya saya agak males gitu ya, karena udah tahu bunganya besar. Nah kali ini si telesales mengatakan ini bunganya nggak terlalu besar nih Bu. Lagi pula ada cashbacknya loh Bu, 500.000. Jadi Ibu bisa beli tuh Bu yang berkilau-kilau gitu. Kebetulan memang pada waktu itu, belum lama ini kejadiannya ya, harga emas kan agak turun ya. Jadi memang saya investasi di emas. Harga emas agak turun dan belinya biasanya saya eceran. Jadi yang 5 gram begitu ya. Karena maksud saya dengan beli yang 5 gram, kalau kita punya kebutuhan mendesak, lebih mudah menjualnya dibandingkan kalau kita punya yang gede, ukuran gede, misalkan 25 gram atau 50 gram gitu ya. Nah itu kan menjualnya kita agak gimana ya, agak sayang juga gitu. Tapi nggak bisa nyicil gitu maksudnya. Jadi kalau kita punya 5 gram, 5 gram kita bisa nyicil Bapak Ibu. Kita ada keperluan, kita jual dulu lah 5 gram. Kemudian kalau memang masih perlu lagi, kita bisa jual lagi gitu ya. Jadi nggak langsung 50 gram gitu kita jual. Nah nanti akhirnya uang yang kita dapatkan nggak tahu gitu ya digunakannya untuk apa. Gitu. Oke, jadi waktu itu ditawarkan seperti itu. Dia bilang cicilannya 3 bulan, selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu 25 juta 3 bulan. Setiap bulan Ibu Merna menyicil 8.553 ya, 8.553.000. Ya itu dikalikan 3. Kemudian ada cashback Bu 500.000. Nah setelah saya hitung, menurut saya wah ini menguntungkan ya, masih ada untung gitu ya dibandingkan dengan kenaikan emas yang saya minat untuk beli pada saat itu, karena harga emas lagi turun. Saya pikir oke lah ini bisa nih ya, uang ini saya gunakan untuk membeli emas dengan harapan kan harga emas uh, turun naik, tapi kayaknya naiknya loh Bapak Ibu yang lebih sering, jadi bolehlah kita investasi ke emas ya. Jadi saya ambil waktu itu ya, itu saya memang merasa saya ceroboh waktu itu, saya ambil. Setelah itu, setelah saya setuju, nah bulan berikutnya muncul tagihan. Nah ketika muncul tagihan, barulah teringat, ini kan katanya ada cashback ya, kapan nih cashbacknya akan diberikan gitu. Karena asumsi saya cashbacknya diberikan pada bulan pertama tagihan. Ternyata enggak. Jadi saya tanya, saya telepon ke bank tersebut, dia katakan, ini Bu, katanya cashbacknya nanti memang akan diberikan dengan
waktu 3 bulan, katanya. Jadi nanti pada saat ibu membayar cicilan yang terakhir. Gitu. Saya bilang, apakah caranya dengan memotong cicilan saya yang terakhir dengan 500.000? Nah ini si telesales ini tidak bisa menjawab. Dia katakan, nanti ya Bu, Ibu akan ditelepon kembali. Oke, saya bilang saya tunggu. Ya. Sore harinya saya ditelepon. Dikatakan, Bu Merna, Ibu akan dapat cashback 500.000 nanti Bu, pada saat cicilan terakhir. Saya tegaskan, di situ saya betul-betul saya ingat saya tegaskan. Berarti akan mengurangi cicilan saya pada bulan yang ketiga, bulan terakhir. Benar, Bu Merna. Udah berjalan 3 bulan ya, saya senang. Untung saya belum promosi gitu ya ke teman-teman yang lain. Ternyata yang terjadi pada saat saya terima tagihan bulan yang ketiga tidak ada cashback. Wah, saya agak kesel juga nih. Dalam hati, wah kok begini ya? Berarti keputusan saya salah. Ya, harga emasnya ini nggak naik segitu banyak gitu ya, nggak naik sampai 500.000 gitu. Nah, akhirnya dengan emosi ya saya telepon lagi ke bank tersebut. Saya katakan ini ada cashback, kok nggak ada pengurangan? Saya ditelepon, saya katakan saya belum tuli dan saya belum pikun. Telesalesnya mengatakan akan dikurangi pada saat cicilan yang terakhir, tapi kok nyatanya enggak gitu. Nah mereka katakan tidak Bu, itu akan dikuranginya nanti pada akhir bulan. Udah saya jawab lagi, saya harus bayar cicilan terakhir ini pada awal bulan, kenapa di akhir bulan baru ada? Padahal kan saya ditelepon akan diberikan pengurangan pada cicilan yang terakhir. Nah akhirnya setelah mereka berdiskusi gitu ya, jadi setelah beberapa hari saya dapat email, ya sama aja Bapak Ibu. Ternyata pada akhir bulan lah saya baru dapat pengurangan. Padahal awal bulan saya sudah harus bayar cicilan yang terakhir. Artinya, ya saya kalau mau dapatkan cashback itu, saya harus melakukan pinjaman kembali. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu untuk hal-hal yang cashback seperti gini, Bapak Ibu harus pastikan kapan cashback itu akan diberikan dan minta bukti tertulis. Nah, itu juga saya salah. Jadi ketika si telesales telepon saya, rekamannya nggak ada, karena kan nggak tahu telesales yang telepon saya. Jadi itu mungkin mereka nggak punya rekamannya. Ya, telesales itu memberikan kepastian kepada saya akan ada pemotongan di akhir cicilan, tapi ternyata enggak. Gitu. Dan itu tidak ada rekamannya. Gitu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit sharing aja dari saya. Jadi kalau ada cashback, perhatikan kapan cashbacknya akan diberikan dan minta bukti tertulis Bapak Ibu. Ya, itu saja sih sharing dari saya Bapak Ibu mengenai tabungan, mengenai mengalokasikan pendapatan, dan hati-hati ya pada saat kita memilih tabungan, pada saat kita ditawari dengan pinjaman-pinjaman yang beraneka ragam jenisnya. Dan untuk investasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik Bu Merna, terima kasih untuk pemaparannya. Saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ya, apakah sudah terlihat screen-nya, Bapak Ibu? Belum full screen, Pak. Belum full screen ya, Pak. Apakah sudah full screen, Pak? Masih belum, Pak Yosua? Belum ya. Ya, apakah sudah, Bapak Ibu? Masih, ya, sudah full screen. Boleh dilanjut, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan pada pagi ini. Saya izin melanjutkan pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Merna. Saya melanjutkan di bagian investasi. Kita lihat dulu, refresh dulu sedikit mengenai investasi ya Bapak Ibu ya. Dimana di sini kalau kita lihat, kata kunci dari investasi adalah pertama alokasi dana.
Di sini adalah kegiatan mengalokasikan dana. Yang kata kunci yang kedua, di sini juga kita melihat adanya harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang depan. Nah, bentuk investasi di sini bermacam-macam ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar untuk tipe-tipe investasi yang saat ini ada tersedia di pasar ya. Nah, untuk keuntungannya juga dibagi dua. Di sini ada keuntungan finansial dan keuntungan non finansial. Untuk keuntungan finansial kita tahu dapat berupa bunga, dividen, dan juga capital gain. Kalau dalam kepemilikannya dalam bentuk aset. Untuk keuntungan non finansial bisa seperti kepemilikan dari properti atau bisnis. Oke. Untuk pemaparan ini kita sifatnya sharing aja ya Bapak Ibu ya, karena untuk investasi sejujurnya itu balik lagi tergantung dari risk profile dari masing-masing orang. Jadi ada yang sifatnya risk averse, jadi menghindari resiko, ada yang justru malah challenge nih, mencari resiko di mana yang supaya lebih tertantang, jadi lebih suka menginvestasikan di area-area yang justru memiliki high risk gitu. Tapi kita mengingat juga kalau misalkan untuk investasi yang high risk, itu kan juga pasti umumnya memiliki high return. Jadi itu balik lagi ke risk profile dari masing-masing Bapak Ibu ya. Untuk tujuan investasi kita masuk di bagian yang kedua. Di sini yang pertama ada melawan inflasi. Nah, inflasi ini kan seperti kita tahu Bapak Ibu akan ada terus, dan tujuan dari investasi di sini sebenarnya garis besarnya adalah untuk melawan inflasi itu. Jadi investasi yang kita lakukan umumnya itu harusnya memberikan return yang lebih tinggi daripada inflasi, sehingga nilai uang yang Bapak Ibu miliki saat ini tidak tergerus oleh kenaikan harga. Kemudian untuk poin yang kedua di sini, tujuan dari investasi adalah mencapai tujuan keuangan ya Bapak Ibu. Jadi seperti kita tahu tujuan keuangan itu nanti kita akan bagi tiga. Ada tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini tergantung dari tujuan keuangan yang Bapak Ibu ingin capai ke depannya seperti apa. Nah, seperti contoh kalau untuk yang tujuan finansial jangka panjang, itu contohnya adalah membeli rumah, atau membiayai pendidikan anak, atau dana pensiun. Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, di sini kita ada tujuan investasi itu meningkatkan kekayaan, di mana dari hasil dari investasi yang kita lakukan itu kita berharap ada potensi peningkatan kekayaan dalam bentuk return ataupun dalam bentuk capital gain ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis investasi Bapak Ibu di sini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga udah familiar dengan jenis-jenis investasi yang ada. Yang pertama itu ada saham. Saham itu ya bentuk representasi kepemilikan ya Bapak Ibu ya, dari sebuah perusahaan. Potensi keuntungannya tinggi, seperti yang tadi Ibu Merna sempat jelaskan juga, agak deg-degan kalau megang sahamnya, tapi resikonya juga tinggi, jadi dia profilnya adalah high risk, high return. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang risk profile-nya itu adalah suka mencari resiko atau berspekulasi. Nah, untuk yang poin kedua, ini ada jenis investasi obligasi, di mana untuk poin kedua ini, kita melihat bahwa secara risiko lebih aman ya. Ini berupa instrumen utang yang diterbitkan pemerintah atau bisa juga perusahaan hari ini. Kemudian untuk risiko tadi lebih rendah dibandingkan saham, tapi potensi keuntungannya juga lebih rendah. Untuk obligasi seperti kita tahu dia menawarkan konsistensi di mana ada kupon dan juga ada pengembalian dari prinsipal atau pokok di akhir periode peminjaman obligasi. Oke. Untuk yang ketiga, reksadana. Ini investasi kolektif ya bentuknya, bisa dalam bentuk beberapa saham, cuman ini kata kuncinya adalah dikelola oleh manajer investasi. Nah, ini cocok nih untuk Bapak Ibu mungkin yang mau memanfaatkan expertise dari seorang manajer investasi, di mana mereka mungkin memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih banyak ya terkait dengan jenis-jenis saham, jenis-jenis investasi apa yang saat ini sedang menguntungkan. Jadi dengan adanya si manajer investasi atau reksadana ini, kita memanfaatkan expertise mereka untuk membagi kira-kira dana yang kita alokasikan ke investasi itu mau dimasukkan ke keranjang yang mana gitu. Karena ada quotes juga di mana kalau misalkan kita sedang berinvestasi, jangan ditaruh di satu keranjang, karena kalau di satu keranjang ketika resikonya itu kan, resiko itu kan bentuknya probability ya, kemungkinan. Ketika probability-nya kita unfortunately lagi nggak beruntung terjadi gitu, lagi loss, dan itu habis semua kalau di satu keranjang gitu. Jadi kita memang harus bagi ke beberapa keranjang itu untuk investasinya.
Oke, lanjut untuk yang bagian keempat. Ini ada properti. Properti ini bisa bentuknya tanah atau bangunan. Potensi keuntungannya dari dua nih Bapak Ibu kalau properti. Sebenarnya untuk saham juga ada dari dua ya. Jadi yang pertama itu kan ada dari return si dividennya itu, dan ada dari capital gain kenaikan harganya. Nah, properti juga mirip nih di sini. Properti itu kalau misalkan propertinya bisa disewakan, bisa di lease, itu bisa mendapatkan hasil sewa ya. Dan juga di saat yang bersamaan kita tahu harga properti naik terus, jadi kita juga mendapatkan capital gain dari kenaikan harga properti. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada investasi dalam bentuk emas, logam mulia. Ini sebenarnya emas ini lebih berfungsi sebagai aset lindung nilai sih Bapak Ibu. Jadi ketika ada inflasi atau kondisi ekonomi yang nggak stabil, ini lebih disarankan berinvestasi dalam logam mulia atau emas. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir ada poin 6 dan 7 dana pensiun, kemudian ada forex dan cryptocurrency ya. Untuk dana pensiun ini tujuannya adalah untuk menjamin masa depan finansial setelah Bapak Ibu mungkin memasuki usia pensiun nanti. Oke, untuk forex dan cryptocurrency nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, karena ini merupakan satu instrumen yang lagi berkembang banget, lagi hot, lagi trending, dan sebenarnya secara jenis investasi dia nggak terlalu common, dan karena aturan regulasinya juga nggak diatur dari pemerintahan pusat ya. Nanti kita akan lihat detail seperti apa. Oke, sampai sini Bapak Ibu kalau ada pertanyaan juga boleh lewat chat ya Bapak Ibu ya, atau mungkin di interrupt aja juga nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa, biar kita sama-sama sharing, karena balik lagi tadi sifat investasi ini kan balik lagi ya, dilihat dari risk profile masing-masing, dan alokasi dana yang tadi Bu Merna sudah jelaskan seberapa mampu kita bisa mengalokasikan lebih besar persentase untuk investasi, atau justru sekarang mungkin ada kebutuhan yang lebih sangat mendesak sehingga kita belum bisa nih terlalu tinggi untuk mengalokasikan dana investasi. Oke, selanjutnya sambil menunggu ya kita masuk ke di sini ada profil untuk resiko investasi ya. Ini jadi saya balikin lagi ke profil masing-masing investor. Di sini kita semua dalam konteks investasi kita menyebutnya diri kita sebagai investor. Nah, ini ada instrumen-instrumen investasi yang tadi kita sudah bahas. Mulai dari yang paling rendah dulu resikonya, kita mulai dari ada deposito, ada logam mulia tadi, ada reksadana. Kemudian ada obligasi, ada peer-to-peer lending, kemudian naik ke yang resikonya tinggi, ada saham, ada forex, ada cryptocurrency. Nah, untuk di sini adalah sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah resiko yang tinggi biasanya memiliki return yang tinggi juga. Jadi ini balik lagi ke masing-masing risk profile Bapak Ibu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke tips berinvestasi Bapak Ibu. Di sini saya paparkan ada 7. Nah, mungkin ini masing-masing nanti bisa disesuaikan lagi juga dengan kondisi Bapak Ibu, cuman ini secara garis besar aja, umumnya aja ya. Nah, untuk secara garis besar, di sini yang pertama kan kita harus mengetahui dulu tujuan keuangan kita seperti apa. Yang tadi saya sempat sudah singgung di awal, ada dibagi 3 kalau secara umum. Ada tujuan keuangan jangka pendek, ada tujuan keuangan jangka menengah, dan yang terakhir ada tujuan keuangan jangka panjang. Untuk tujuan keuangan jangka pendek ini misalkan kita mau membeli barang nih, misalkan kita mau membeli HP baru gitu, itu tujuan keuangan jangka pendek. Kemudian kalau untuk jangka menengah ini, misalkan contohnya tadi saya menyambung dari yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mirna juga, misalkan untuk mempersiapkan dana darurat yang pertama, atau untuk biaya pendidikan anak, itu masuk dalam kategori tujuan keuangan jangka menengah. Kemudian untuk yang ketiga, yang terakhir itu adalah tujuan keuangan jangka panjang, di mana di situ adalah untuk pensiun atau untuk membeli properti ya, yang membutuhkan dana investasi yang lebih besar. Nah, di sini sebelum berinvestasi Bapak Ibu coba targetin dulu kira-kira tujuan keuangan mana nih yang Bapak Ibu ingin capai dengan kegiatan investasi ini. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, itu kita ada memulai lebih awal atau memulai sedini mungkin. Nah, ini kenapa? Karena sebenarnya kita tahu dalam investasi itu ada return, ada bunganya. Jadi kalau kita bisa mulai lebih awal atau kita bisa mengalokasikan dana lebih besar di awal, itu pasti akan menghasilkan return yang lebih besar juga, di mana nanti return tersebut kita bisa pakai untuk diinvestasikan kembali.
Jadi ibaratnya kayak bunga berbunga atau dana yang menghasilkan return kemudian diinvestasikan lagi untuk menghasilkan return lagi gitu. Jadi ini balik sebenarnya cepet-cepetan bagaimana kita bisa mengalokasikan lebih besar dana untuk berinvestasi. Tadi kalau saya lihat dari yang dipaparkan oleh Ibu Merna, rasio 50-30-20, itu kan secara umum aja Bapak Ibu. Mungkin untuk beberapa Bapak Ibu yang pengeluarannya belum begitu lebih besar, bisa lebih ditingkatin lagi untuk rasio yang masuk ke investasinya. Oke, kemudian kita masuk yang ketiga, ini kita perlu membuat juga yang namanya anggaran investasi. Anggaran investasi ini sebenarnya adalah penyisihan dari penghasilan yang tadi dibahas juga dari alokasi pendapatan untuk berinvestasi. Jadi sebenarnya investasi ini memang harus ada anggarannya tersendiri nih Bapak Ibu. Jadi setelah semua keperluan, kebutuhan yang memang harus dikeluarkan itu sudah terpenuhi, baru sisanya ke investasi gitu. Namun perlu diingat ya, kalau misalkan untuk kebutuhan atau keperluan itu kan sebenarnya kita bisa lebih jeli, lebih cermat. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita bisa lebih hemat, sehingga kita bisa mengalokasikan lebih banyak persentasenya ke dana investasi gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya investasi itu bukan cuman kalau secara spontan aja ada sisa dana berapa, enggak, tapi harus butuh perencanaan, butuh anggaran di sini. Sehingga nanti kalau anggarannya udah ada, kita sebenarnya bisa lebih enak juga ngitung potensi returnnya seperti apa. Oke, selanjutnya ini saya masuk ke poin yang keempat, di mana ada diversifikasi portofolio. Nah, diversifikasi portofolio ini intinya adalah menyebarkan investasi ke beberapa jenis aset atau istilahnya put your investment in many buckets gitu ya. Jadi banyak keranjang kita masukin supaya ketika salah satu resikonya terjadi di situ masih ada beberapa investasi lain dengan return yang mungkin bisa nutup nih kerugian di salah satu investasi yang sedang merugi gitu. Oke. Nah, ini untuk jenis-jenisnya tadi kita udah bahas juga, ada reksadana, ada saham, obligasi, ada properti dan logam mulia ya. Oke. Yang selanjutnya ini kita juga perlu melakukan analisis. Di sini saya bagi ada dua analisis fundamental sama teknikal. Yaitu dimana kalau fundamental ini sebenarnya kita melihat bagaimana kondisi si perusahaan itu ya. Jadi kita melakukan analisis laporan keuangan. Kalau perusahaan-perusahaan itu kan untuk yang TBK kan kita bisa dapetin hasil kinerja keuangannya melalui laporan keuangan. Kita bisa lakukan sedikit ya general analysis untuk kesehatan laporan keuangan mereka, kondisi keuangannya seperti apa, posisi keuangannya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Nah, itu masuk ke dalam yang kita sebut dengan analisis fundamental ya. Kenapa analisis fundamental penting? Karena dengan menganalisis kinerja perusahaan atau posisi keuangan perusahaan, itu kita bisa tahu nih kira-kira return yang dapat dihasilkan itu seperti apa, prospek ke depannya perusahaan ini seperti apa gitu. Contoh, ketika kita dulu berinvestasi misalkan di salah satu perusahaan, misalkan Unilever gitu. Untuk kondisi zaman dulu itu Unilever kan salah satu perusahaan FMCG yang lumayan menghasilkan return yang bagus gitu ya, menghasilkan laba dan konsisten membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, itu salah satu contoh analisis fundamental yang kita lakukan, sehingga kita bisa yakin nih dengan berinvestasi di saham Unilever menghasilkan dividen yang mungkin kita bisa estimate berapa dapatnya, kemudian kita bisa hitung ke depannya seperti apa gitu. Nah, tapi itu kondisinya berbeda ya saat ini, Bapak Ibu lagi turun untuk si Unilever. Nah, kemudian selanjutnya untuk analisisnya kita juga ada analisis teknikal. Kalau analisis teknikal ini kita lebih ngomongin histori harga sahamnya atau harga asetnya. Jadi kalau misalkan fundamental itu melihat dari si sumber atau pemegang di mana kita taruh investasi itu, kalau misalkan kita di saham berarti kinerja si company, tapi kalau teknikal itu kita melihat dari instrumen investasinya itu seperti apa, historinya. Jadi kalau kita lihat misalkan saya ambil contoh lagi untuk sahamnya, bagaimana kira-kira secara historical perubahan harga saham itu di market seperti apa. Nah, itu yang akan kita pakai. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat bentuknya kayak bar chart gitu, dia ada historical, naik turunnya, dia pernah ada di bottom paling rendah di berapa, paling tinggi berapa, sisanya dia fluctuate biasanya gitu. Nah, itu yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis teknikal gitu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini ada konsultasi ya. Di sini ada konsultasi dengan ahli. Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi dengan ahli atau konsultan keuangan ya untuk mengambil jenis investasi mana yang tentunya sesuai dengan resiko profil Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini termasuk sebenarnya
salah satu contohnya ketika Bapak Ibu ngambil di reksadana, itu kan ada manajer investasinya. Harusnya dia bisa memberikan advice sih sebenarnya seperti apa gitu. Jadi salah satu contoh untuk konsultasi ini Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur reksadana yang sekarang udah banyak banget disediain di berbagai platform ya, dari bank-bank atau mungkin platform-platform reksadana yang lain gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, dalam melakukan investasi ini sifatnya jangka panjang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh terlalu terburu-buru. Investasi itu ibaratnya kayak maraton lah, bukan sprint. Jadi kita ngincer long term-nya sebenarnya. Saya pernah ada contoh waktu itu pengalaman ketika dulu pertama kali ngelakuin investasi di saham, maunya cepat gitu kan, dapat hasil returnnya cepat. Nah, kita investasi ke beberapa perusahaan yang waktu itu sebenarnya agak kurang jelas, tapi mungkin saat itu secara teknikalnya dia bouncingnya lumayan. Jadi waktu itu kesalahannya adalah tergiur oleh return yang cepat, return yang terburu, yang return yang spontan gitu atau instan. Nah, di situ ketika kita mulai masuk ke jangka menengah itu nggak menghasilkan, itu malah yang ada malah negatif. Jadi sebenarnya lebih baik dilihat dulu fundamentalnya seperti apa, dicampur sama teknikalnya, kemudian nanti baru kita berinvestasi ketika memang sudah mantap gitu. Karena yang diincar itu lebih ke long term gain-nya gitu. Saya ambil contoh lagi, waktu itu ada rekan saya juga yang investasi di bank lah, kita sebut salah satu bank yang ada di bank milik negara gitu ya. Secara short term atau short term itu dia lagi turun nih, tapi dia yakin kalau misalkan in the long run dia pasti akan bounce back balik. Nah, itu memang kejadian seperti itu. Jadi secara profil memang bagus, tapi mungkin saat ini lagi turun gitu. Nah, ketika lagi turun itu sebenarnya potensi buat kita sebenarnya. Apakah kita mengharapkan expect dia akan naik atau akan turun lagi nih gitu. Kalau kita berspekulasi dia akan naik, di saat itu harusnya kita beli. Ya. Tapi kalau misalkan dia masih turun, kalau misalkan dari analisis teknikal kita, dia pasti akan kembali lagi ke satu titik yang lebih tinggi. Itu nggak apa-apa kalau kita masih mau beli. Cuman mungkin kita akan ngalamin negatif dulu nih di awal-awal. Butuh kesabaran untuk dia nanti kasih waktu untuk bounce back balik. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke itu, saya mau tambahin juga, mungkin ada hal-hal penting juga yang perlu diingat dalam kita melakukan investasi. Yang pertama itu adalah kita harus ingat investasi itu pasti memiliki resiko. Jadi mau investasi yang paling aman pun atau risk profile yang paling rendah itu tetap memiliki resiko. Nggak ada investasi yang nggak ada bebas dari resiko 0% gitu, nggak ada. Nah, itu yang pertama harus diingat dulu. Jadi ketika kita mengalokasikan dana untuk berinvestasi, kita sebenarnya lagi berspekulasi. Jadi sehingga kita memiliki sedikit toleransi lah ketika memang terjadi kerugian atau apa. Itu yang perlu diingat pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk melakukan riset nih tadi, baik riset dalam bentuk analisis fundamental atau teknikal, atau mungkin baca-baca artikel yang terkait dengan investasi. Itu bisa meluangkan waktu. Kemudian yang ketiga itu waspadai investasi yang bodong gitu ya. Jadi kalau investasi bodong itu sebenarnya kita lihat dulu dari trustworthy-nya, apakah ketika kita berinvestasi di satu tempat itu apakah bisa dipercaya atau enggak, apakah andal atau enggak, lembaga-lembaganya apakah sudah dijamin oleh pemerintah atau enggak gitu. Lebih ke sana ya. Oke. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh, nggak apa-apa langsung open mic juga nggak apa-apa, mau di chat juga nggak apa-apa, nanti Tasya bantu saya untuk lihat di chat ya. Oke, saya masuk ke selanjutnya. Ini kita bahas singkat aja karena ini sebenarnya masih sesuatu yang kita masih trial juga ya. Maksudnya ini tergantung orangnya mau ngambil risiko atau kita masuk ke cryptocurrency ya. Saya kasih penjelasan yang ambil juga dari internet. Di sini cryptocurrency adalah digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi. Nah, perbedaannya adalah cryptocurrency ini tidak diterbitkan oleh bank sentral dan beroperasi pada jaringan terdesentralisasi. Salah satu contoh kripto yang paling terkenal itu Bitcoin ya. Ini yang menjadi pionir dalam teknologi blockchain. Oke. Nah, untuk investasi cryptocurrency di sini ada alasannya kenapa kita berinvestasi, kenapa beberapa orang tertarik berinvestasi di cryptocurrency ya. Yang pertama itu adalah pastinya potensi keuntungan yang lebih tinggi karena fluktuasinya
beda nih daripada yang ada di investasi biasa gitu ya. Nah, ini dari hasil yang didapat atau sejarah ini ditunjukkan bahwa beberapa cryptocurrency itu mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan dalam waktu singkat. Jadi sebenarnya yang menarik bagi para investor yang mau investasi di cryptocurrency adalah instant return ya, tadi saya sempat bahas ya. Jadi kalau investasi yang lain kan membutuhkan kesabaran dan konsistensi ya, disiplin dalam melakukan investasi. Nah, untuk cryptocurrency sebenarnya kemarin itu agak sedikit ada turbulensi ya. Dia sebenarnya agak sedikit menimbulkan, menghancurkan pola yang udah ada gitu. Nah, di sini adalah dia bisa menawarkan kenaikan harga yang sangat signifikan dalam waktu yang singkat, itu yang membuat orang-orang banyak tergiur untuk invest ke cryptocurrency. Walaupun secara keamanan waktu itu kan masih dipertanyakan. Kemudian yang kedua itu dia desentralisasi ya. Karena cryptocurrency ini kan nggak diatur oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Jadi sebenarnya lebih memberikan kebebasan finansial bagi si penggunanya. Ini juga akan berpengaruh bagi supply dan demand-nya di pasar seperti apa. Kemudian yang terakhir itu adalah inovasi ya. Ini si teknologi blockchain dalam cryptocurrency ini sebenarnya berpotensi untuk memberikan revolusi bagi industri ke depannya seperti apa. Jadi nggak monoton untuk beberapa investasi yang udah ada di pasar saat ini aja. Nah, itu untuk alasan investasinya ya. Namun kemudian juga harus diperhatikan ada beberapa risiko yang terkait dengan cryptocurrency. Yang pertama, ini sebenarnya nomor satu masih berkaitan dengan potensi keuntungan tinggi tadi. Di satu sisi, dia memiliki volatilitas yang sangat tinggi, artinya harganya itu benar-benar bisa fluctuate-nya benar-benar sangat signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Gitu. Beda dengan beberapa saham yang mungkin blue chip ya, kalau di market itu. Mereka tetap fluctuate, cuman fluctuate-nya itu secara deviasi nggak terlalu gede gitu. Kecuali kalau memang kasusnya perusahaannya bangkrut atau mungkin ditemukan fraud di dalam laporan keuangannya gitu. Nah, kalau untuk cryptocurrency ini, karena dasarnya agak bias ya. Jadi volatilitasnya itu juga lumayan tinggi gitu fluctuation-nya. Kemudian yang kedua, regulasinya nggak terlalu jelas ya untuk si cryptocurrency ini. Di mana peraturan pemerintah terkait cryptocurrency ini masih terus digarap, masih terus berkembang dan masih menciptakan ketidakpastian hukum gitu pastinya. Yang ketiga ada risiko keamanan, di mana cryptocurrency ini rentan terhadap serangan hacker ya, dan pencurian. Oke. Kemudian sedikit saya mau tambahkan untuk cara berinvestasi di crypto, itu yang pertama pastinya pilih platform perdagangannya dulu yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Kemudian pastinya buat akun, verifikasi, kemudian kita perlu mendepositkan dana ke dalamnya, menggunakan metode pembayaran yang disediakan, dan yang terakhir nanti kita beli cryptocurrency dan kita simpan gitu. Untuk nanti kita lihat apakah kita harus jual atau mungkin nambah lagi ketika kita ada tambahan dana untuk investasi. Oke, saya lanjut yang terakhir. Ini mungkin untuk sebagai penutup aja. Sebenarnya ini cuma sharing aja. Kenapa investasi itu penting? Pertama saya ambil quotes-nya dari Warren Buffett ya, di mana di situ dibilang if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ini sebenarnya menurut saya juga bisa dijadikan dasar sih buat kita untuk belajar mengeraskan diri kita untuk belajar berinvestasi sih, karena kata si Warren Buffett ini dibilang kalau misalkan kita nggak mulai ya investasi ya, kita bakal kerja terus, harus bekerja terus sampai kita mati gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat lifespan kita kan sebenarnya kita kerja dari umur 20-an sampai umur 56 atau 55 usia pensiun. Kita kan mau menikmati gitu hasil dari kerja kita. Makanya pada saat di usia-usia kita produktif itu kita mulai start berinvestasi gitu, sehingga pada saat nanti memasuki usia pensiun kita masih ada waktu untuk menikmati hasil investasi kita, memiliki waktu di mana kita nggak harus memprioritaskan diri kita untuk bekerja, tapi balik lagi memprioritaskan melihat diri kita apa sih yang kita mau lakukan, apa yang menjadi our happiness, general happiness. Kemudian juga ini kalau di Indonesia kita kenal ada yang namanya Bapak Love Home. Ini adalah salah satu maestro investasi di Indonesia yang banyak banget nih udah mendapatkan keuntungan baik dari dividen ataupun dari capital gain dari saham-saham yang dia miliki. Nah, kalau saya pelajari dari profilnya sebenarnya Bapak
Oke Hong ini juga sudah mulai investasi dari usia dini ya. Jadi dia berusaha untuk memaksa diri untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk diinvestasikan pada beberapa saham yang saat itu dia percaya akan memiliki return yang sangat baik gitu. Nah, hasilnya sekarang dia bisa menikmati sih semuanya, dan kayaknya untuk dua orang ini sudah mencapai financial freedom yang menjadi cita-cita kita semua ya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin saya sambil buka forum Q&A ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatian dan kerjasamanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Mena dan Bapak Yosua atas materi yang disampaikan hari ini. Tentunya materi yang dibawakan hari ini sangat menarik sekali dan bermanfaat untuk teman-teman Aselis ya, Pak Bu. Nah, mengenai bagaimana cara mengalokasikan pendapatan sehingga bisa menuju ke financial freedom, dan juga investasi apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk mencapai financial freedom itu sendiri. Baik, nah mungkin mumpung Ibu Mena dan Bapak Yosua nih jarang-jarang bisa ke Aselis, kita akan open sesi Q&A untuk 3 orang. Mungkin dari teman-teman sangat diperbolehkan untuk bertanya, bisa dengan raise hand ataupun on cam. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Yuk silakan rekan-rekan dari PT Aselis, yuk silakan. Halo. Iya. Halo pagi, mau izin bertanya boleh? Pagi Pak Peter, silakan. Silakan Pak. Saya tertarik tadi ketika menyinggung soal cryptocurrency. Akhir-akhir ini kan di sosial media itu sedang marak tentang kripto. Dan ada 2 kubu nih. Yang pertama yang menggemborkan kripto dengan cara dia itu akan sounding tentang jangan jadi pekerja biasa. Jangan mau jadi budak korporat. Nah itu kayak seolah-olah mendorong supaya kita yuk beralih ke kripto untuk menuju ke financial freedom. Di sisi lain kita lihat ada kubu lain yang menyorot kayak ada tokoh-tokoh di sosmed seperti Timothy dan sebagainya yang sepertinya mendapatkan kekayaan lewat menjual kelas-kelas kripto. Dan itu kelihatannya jadi negatif, kayak seolah-olah dia mendapat kekayaan itu lewat menjual kelas kripto itu. Jadi saat ini saya cuma bingung sebenarnya menurut Pak Yosua, Bu Merna, dari sudut pandang sebagai profesional, sebagai akademisi, kripto itu sebenarnya bagaimana ya? Positif kah atau bagaimana itu? Yang saya mau tanyain. Terima kasih banyak. Baik, Pak Peter, terima kasih. Bu Merna mau jawab dulu atau dari saya dulu? Pak Yosua aja deh, yang kayaknya lebih ahli nih investasi. Oke, terima kasih Pak Peter untuk pertanyaannya. Kita sharing aja ya Pak ya. Untuk yang kripto itu sebenarnya saya juga sempat lihat kan YouTube-nya dari yang sekarang jadi ibaratnya kayak key opinion leader lah, atau KOL atau influencer yang ada di YouTube lah. Mereka kan sebenarnya lebih menekankan profilnya si kripto itu seperti apa sebagai investasi yang pertama. Nah, cuman permasalahannya begini, untuk kita mendapatkan dana untuk investasi itu kan memang kita awalnya tetap harus bekerja gitu kan. Itu yang pertama kali, dan semua juga setuju gitu kalau memang untuk mendapatkan dana harus ada alokasi dana terlebih dahulu. Itu asal dari mana? Dari pendapatan. Nah, sebenarnya permasalahan apakah selanjutnya harusnya berinvestasi saja atau enggak, melihat 2 sisi ya sebenarnya. Karena dari culture orang-orang di Indonesia, di kita itu sebenarnya lebih suka bekerja. Jadi menurut saya kalau memang suka bekerja dan memang passionnya di bekerja dulu, nggak apa-apa sambil berinvestasi gitu. Jadi nggak harus melulu karena di luar banyak kan, atau dari influencer itu bilang oke, investasi aja nanti bisa nggak kerja gitu. Sebenarnya masih bisa dijalankan dua-duanya kok selama kita bisa ngebagi waktu, dan itu akan lebih menguntungkan kan sebenarnya. Di satu sisi investasinya jalan, di sisi lain dan untuk investasi juga nambah terus nih dengan kita tetap bekerja gitu. Intinya kalau buat saya personal itu adalah bagaimana kita mengalokasikan waktu supaya kita bisa dapat dua-duanya nih gitu. Jadi taruhlah si investasi itu sebenarnya buat masa tua kita, sedangkan pendapatan yang sekarang kita dapat itu untuk kegiatan kita yang ada di hari ini gitu, kebutuhan kita hari ini, kemudian juga untuk
tambahan dana investasi yang kita perlukan gitu, sehingga si investasi kita nanti udah besar, menghasilkan return yang lebih besar, returnnya kita bisa investasikan lagi, pada akhirnya nanti mungkin sebelum memasuki usia pensiun kita udah mencapai financial freedom. Jadi kalau saya pribadi, saya melihat kalau saya masih bisa kerja dan berinvestasi, kenapa harus cuma salah satu gitu. Mungkin dari saya itu aja, Pak Peter. Bu Merna mau menambahkan? Oh, kalau dari saya, Pak Peter, saya tidak fasih dengan yang kripto-kripto ini. Karena setelah saya pelajari, ini kan ada salah satunya tuh yang membuat saya nggak aman, regulasinya yang belum jelas. Gitu. Jadi kalau saya lebih suka investasi ke yang aman-aman aja, Pak. Maklum, Pak, keuangannya terbatas gitu ya. Jadi seperti saham juga saya hindari. Saya pernah mau belajar gitu, tadinya investasi di saham, ikut seminar yang dibawakan sendiri oleh Pak Lo Keng Hong. Di situ beliau mengatakan dia mulai investasi ketika usianya awal 30 ya sampai sekarang. Nah, pada waktu saya ikut seminar Bapak Lo Keng Hong, usia saya sudah di awal 40-an gitu. Wah, jadi saya pikir ini sih udah terlambat. Dan juga saya di situ menarik kesimpulan gitu ya, kalau untuk investasi saham kayaknya kalau kecil-kecil gitu ya, saya hanya penghasilan sebagai seorang dosen nggak punya lah penghasilan harus investasi sampai puluhan juta, kayaknya nggak bisa gitu. Sedangkan kalau kita investasi dengan dana-dana yang di bawah 10 juta nggak kelihatan karena itu kan hasilnya jangka panjang. Dan saya nggak bisa juga nih kalau harus nunggu hasil investasi jangka panjang. Jadi saya waktu itu mengambil keputusan, oke deh kalau gitu saya nggak bisa nih untuk investasi di saham. Selain memang pribadi saya yang tidak suka tantangan ya, cepet panik gitu. Jadi saya lebih suka investasi ke yang aman, ya, emas, kemudian SBN, gitu Pak. Demikian Pak Peter, kalau dari saya. Terima kasih Pak Yosua, makasih Bu Merna. Sama-sama Terima kasih, Pak. Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Peter atas pertanyaannya dan Pak Yosua dan Bu Merna atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Oke deh, sambil menunggu pertanyaan, saya mau tambahkan, kalau tadi saya sudah membahas mengenai mengelola pendapatan, jangan lupa ya Bapak Ibu juga harus mengelola pengeluaran. Kalau saya pribadi, pada saat saya mengelola pengeluaran, saya mengikuti tips yang juga udah banyak deh, Bapak Ibu juga bisa lihat ya, beredar di sosial media. Saya menggunakan rekening itu lebih dari satu. Ya, jadi kalau sekarang ini saya menggunakan 2 rekening. Satu rekening itu khusus untuk menampung pendapatan dan juga untuk pengeluaran-pengeluaran kebutuhan primer. Nah, sedangkan satu rekening lagi itu langsung saya gunakan untuk tabungan dan dana darurat. Jadi saya selalu disiplin, begitu dapat gajian, nah 20% atau 30% saya masukkan ke rekening yang kedua. Jadi saya simpan di sana. Nah, pada rekening yang kedua yang memang diperuntukkan untuk tabungan dan dana darurat, disitulah saya mengelola investasi. Jadi kalau ada kesempatan untuk beli obligasi SBN, surat berharga negara, itu saya beli ya. Ada sukuk seperti itu ya, ada ori, nah saya investasi di sana. Atau kalau sepertinya nih harga emas nih udah agak turun-turun nih, belilah nyicil 5 gram begitu Bapak Ibu. Atau saya pindahkan, oh kayaknya ini deposito nih dari lagi bagus nih ya, dari bank yang tempat saya membuka rekening, saya pindahkan dulu ke deposito. Karena kan sekarang ini digital bank ya, jadi kita bisa ngatur kapan uang kita mau dipindahkan ke deposito, kapan uang kita mau tetap sebagai tabungan. Nah, itu aja sih Bapak Ibu untuk tambahan tips mengelola pendapatan yang harus didukung juga nih Bapak Ibu untuk mengelola pengeluarannya juga ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu atas tipsnya. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya dari saya, izin bertanya boleh Bu? Silakan, silakan. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan boleh untuk Bu Merna ataupun Pak Yosua. Kan saat ini nih kebanyakan generasi Z ya zaman sekarang. Nah, generasi muda itu kan kebanyakan juga sandwich generation pada saat ini. Banyak juga yang generasi geprek. Nah,
Kalau misalnya nih generasi seperti ini nih, tipsnya apa ya Pak, Bu, kalau misalnya mau punya financial freedom gitu? Karena kan kalau seperti yang kita tahu, sandwich generation ini agak susah juga ya sebenarnya untuk pengalokasian dananya gitu. Mungkin dari Bu Merna atau Pak Yosua ada tips? Ya, dari Bu Merna dulu kali ya. Boleh silakan. Dari saya. Nah, kalau saya sih nggak jauh-jauh deh mengalokasikan pendapatan. Yo, untuk generasi muda, memang sekarang ini dunia hiburan nih, terutama dunia hiburan nih ya, menarik banget. Ya, saya pun merasa wah kayaknya kalau saya nih di usia 20-an mau juga tuh ya ikutan nonton konser K-pop ya. Sampai mungkin ada generasi muda itu sekarang yang rela loh buang uang gitu ya, bukan buang uang, mengeluarkan uang untuk bepergian ke negara tetangga gara-gara mau nonton konser dari penyanyi kesayangan. Nah, yang seperti itu nih yang harus dikelola. Boleh sih sekali-sekali nonton konser, tapi tolong diingat ya, harus bisa mengelola pendapatan dan pengeluaran. Jadi kalau untuk generasi muda harus punya tujuan keuangan. Kalau saya tipsnya, ini tujuan keuangannya mau apa nih? Mungkin kalian bisa menetapkan tujuan saya usia 30, saya sudah harus menikah, saya sudah ingin mempunyai rumah sendiri, gitu. Saya sudah harus punya kendaraan bermotor, mungkin begitu, ya, harus punya kendaraan gitu ya untuk bisa bepergian. Nah, dengan adanya tujuan keuangan, biasanya nih akan punya motivasi gitu ya, gimana nih supaya nyampe targetnya gitu. Kalau saya seperti itu, punya tujuannya apa nih? Tujuan jangka panjang udah pasti ya, financial freedom. Tapi kita pasti punya tujuan jangka pendeknya gitu ya, supaya nanti tujuan jangka pendek itu terakumulasi sampailah kita pada kondisi financial freedom. Gitu. Nah, tujuan jangka pendek itulah yang harus kita tetapkan ya, menjadi motivasi untuk kita. Jadi kita menjadi bersemangat, oh ya, ini kalau lagi mulai mau keluarkan uang, coba deh pikir dulu deh ya. Kalau saya tipsnya, sebelum kita mengeluarkan uang, misalkan nih untuk nonton konser itu kan kebutuhan sekunder ya untuk leisure. Tunda dulu, kira-kira 1 hari atau 2 hari. Ya sambil berpikir, kira-kira perlu nggak nih ya nonton konser untuk penyanyi ini. Ya, mungkin kita udah pernah loh nonton konser penyanyi ini. Kalau saya penyanyi kesayangan Ronan Keating. Jadi waktu itu pernah konser, dia di Jakarta, nah saya nonton. Nah, terus itu sebelum pandemi. Nah setelah pandemi dia datang lagi nih si Ronan Keating. Saya lagi pikir nih mau nonton apa enggak. Nah itu saya tipsnya begitu. Saya berpikir dulu nih sehari 2 hari, kayaknya nggak perlu deh. Soalnya saya lihat Ronan Keating nyanyinya itu aja tuh, belum ada lagu baru gitu. Itu lagi nyanyinya. Yang waktu terakhir saya nonton juga nyanyi itu belum ada lagu baru gitu ya. Seperti itu aja gitu. Ya udah, jadi saya putuskan nggak usah nonton Ronan Keating, mendingan uangnya ini untuk leisure yang lain. Mungkin kita bisa kumpul makan-makan dengan keluarga atau bisa kita gunakan untuk investasi gitu. Jadi kalau tips dari saya, tetapkan tujuan keuangan dan motivasi ya, disiplin untuk mencapai target keuangan dengan cara kelola pendapatan, kemudian disiplin dalam pengeluaran. Dan jangan lupa ya, kalau bisa buatlah rekening lebih dari 1 ya, supaya kita disiplin menabung dan juga disiplin untuk investasi. Begitu kalau dari saya. Oke, silakan Pak Yosua, kasih tambahan. Terima kasih Bu Merna. Tambahan dari saya mungkin terkait dengan yang pasti harus direview memang betul pengeluaran dan pemasukannya ya. Kalau untuk pengeluaran, tambahannya mungkin dari saya, kita jangan belanja shopping, dalam arti ketika kita mau belanja ke satu tempat itu kita harusnya udah punya list nih, apa aja yang kita mau beli. Karena kalau nggak nanti jadi beli barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu gitu sebenarnya. Cuma karena ngelihat di posisi lagi ada diskon atau apa gitu. Itu satu. Untuk pendapatan sebenarnya kalau dari saya pribadi, investasi itu bukan cuma investasi di instrumen investasi yang tadi kita sebut secara general ya. Investasi itu juga bisa dalam bentuk investasi ke diri kita sendiri sebenarnya, dengan cara menambah keterampilan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang pada akhirnya nanti akan menambah kapabilitas kita gitu, sehingga nanti juga perusahaan bisa mempercayakan kerjaan-kerjaan yang mungkin lebih dengan exposure yang lebih tinggi dan memberikan juga benefit yang lebih tinggi kepada kita gitu. Jadi kalau misalkan kita sekarang baru bisa invest ke diri kita, nggak apa-apa invest ke diri kita gitu. Kalau nanti nggak akan mengecewakan juga gitu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih pertanyaannya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Mena dan Bapak Yosua atas jawabannya. Baik, mungkin memang terjebak di sandwich generation perlu ada apa ya, mengatur keuangan dengan lebih baik ya Pak Bu ya. Iya, Oke, baik. harus Baik. harus. Oke, baik. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:24, cukup kali ya untuk Q&A kali ini, Ibu Mena dan Bapak Yosua. Terima kasih banyak Ibu Mena dan Bapak Yosua atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian dari PT Aselis, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf kalau mungkin ada kata, ada tindakan saya yang membuat Bapak Ibu sekalian tidak berkenan, mohon maaf ya. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu dari saya kepada rekan-rekan semua yang ada di Aselis. Semoga acara ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, walaupun bentuknya sharing session, cuman seenggaknya bisa membuka wawasan ke depannya dan memperkaya nih kira-kira Bapak Ibu. Kira-kira opsinya seperti apa ke depannya. Thank you semuanya, thank you. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Bapak Yosua dan Ibu Mena karena sudah membawakan topik yang sangat menarik nih pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Yosua dan Ibu Mena bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman.